Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang dasar-dasar CSS, pelatihan dan pengenalan apa itu CSS. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rifki Satya Widianto dari Departemen CCM Sustainable Centric Model Universitas 17 Agustus 1945 Teknik Informatika. Program magang mahasiswa bersertifikat itulah program yang kini telah saya ikuti di tahun 2022 ini. Ada juga agenda materi, pengenalan fungsi macam-macam CSS, tata guna elemen dan cara pemakaian, dan juga praktek formatting CSS-nya dan juga kesimpulan untuk yang terakhir. Yang pertama ada tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, peserta dapat mengetahui tentang tata cara memperindah sebuah halaman website atau sistem informasi menggunakan CSS. Yang kedua, peserta memahami beberapa dasar mengenai desain website. Peserta mengerti secara langsung proses penggunaan elemen dari CSS. Dan yang terakhir, peserta memahami tentang gunanya CSS dalam HTML. Selanjutnya ada pengenalan dalam bahasa bakunya seperti yang dikutip dari Wikipedia. CSS sendiri adalah kumpulan kode yang digunakan untuk mendefinisikan desain dari bahasa markup, di mana bahasa markup ini salah satunya adalah HTML. CSS atau panjangan dari Changing Style Sheets adalah kumpulan kode program yang digunakan untuk mendesain atau mempercantik tampilan HTML. Dengan CSS, kita bisa mengubah desain dari teks, warna, gambar, dan latar belakang dari hampir semua mode tag HTML. Ada juga fungsi yang saya singkat dari CSS, yaitu ada 3. Yang pertama, memperindah tampilan. Yang kedua, membuat halaman web semakin kompleks. Yang terakhir, membuat responsif halaman website desktop to mobile atau sebaliknya, atau juga desktop to tablet. Ada 3 macam-macam CSS. Yang pertama ada inline CSS, internal CSS, dan juga external CSS. Yang pertama, inline CSS, yang juga dimaksud sebagai seperti kita masuk kode CSS langsung dalam tag HTML. Berikut adalah tag HTML yang inline CSS, yaitu di line ke-6. Yang di line ke-6 ini yaitu style, background color black, dan juga color white. Lalu akan dihasilkan seperti hasil di sini. Di sini adalah sudah dicontohkan dan juga sudah di coding dari teks ini berwarna putih dan background berwarna hitam. Seperti ini hasilnya. Penjelasan yaitu dalam kode di atas disebutkan atribut style pada tag H2. Nilai dari atribut style ini adalah kode CSS yang ingin diterapkan. Pengguna tag CSS seperti ini walaupun praktis namun tidak disarankan ya, karena kode CSS langsung tergabung dalam HTML dan tidak memenuhi tujuan dibuatnya CSS agar desain terpisah dari konten. Ada juga internal CSS atau disebut dengan embed style sheets, digunakan untuk memisahkan kode CSS dari tag HTML namun tetap dalam satu halaman. Atribut yang sebelumnya berada di tag, yang selanjutnya dikumpulkan pada sebuah text style. Text style ini harus pada bagian head dari halaman HTML. Kode CSS yang ditemukan antara tag head dan juga penutup head, lalu dideklarasikan di antara text style dan juga penutupnya style. Seperti ini contohnya di antara head, yaitu ada style, H2, background color black, dan juga color white. Ini adalah hasilnya sama seperti yang inline, cuma tempat posisi dari codingnya berbeda dari yang inline tadi. Ini yang internal seperti ini. Lalu ada juga eksternal. Eksternal ini sebuah kode CSS di mana kode CSS itu sendiri terpisah dari file HTML-nya. Semisal kita membuat folder yang bernama belajar CSS di mana H2 yang namanya H2 background color black dan colornya juga menjadi white. Dan ini juga ada codingnya seperti ini. Kita pertama membuat link rel dari style sheets ref cs
style CSS. CSS garis miring style CSS ini diganti sebagai belajar.css. Seperti yang dicontohkan ini yang di atas, belajar CSS. Sebagai keterangan, link merupakan tag pembuka yang diakhiri tanda kurang dari, dan juga dari style sheet berfungsi untuk menerangkan bahwa halaman akan digunakan efek style sheet. Href sama dengan name file.css yang kita ganti sebagai belajar CSS. Di dalam tag ini kita meletakkan alamat file dokumen style sheet yang akan dipanggil. Lalu ada juga tipe, yaitu text version CSS, menerangkan bahwa file yang kita panggil adalah berupa file CSS. Ini seperti contohnya, meskipun berbeda tempat lokasi, tidak seperti inline dan eksternal, tapi tetap sama hasilnya. Oke, untuk selanjutnya ada pengertian tentang selektor, properti, dan juga value pada CSS. Pengertian selektor sendiri dikarenakan kode CSS digunakan untuk mengubah dan memanipulasi tampilan dari tag HTML. CSS juga membutuhkan suatu cara untuk mengaitkan atau menghubungkan kode CSS dengan tag HTML yang sesuai. Dari namanya sendiri, selektor digunakan untuk mencari bagian web yang ingin dimanipulasikan atau yang ingin disetelkan. Misalnya kita mencari tag P atau kita mencari seluruh tag HTML yang memiliki kelas warning, atau cari seluruh link yang ada di dalam tag P. Selektor itu jadi selektor paling dasar CSS dari tag HTML itu sendiri, misalnya P, I, H1, LI atau yang lain-lainnya. Lalu ada juga properti CSS. Properti CSS ini adalah jenis style atau elemen yang akan diubah dari sebuah tag HTML. CSS memiliki puluhan properti yang dapat digunakan agar menampilkan hasil akhir yang kita inginkan. Jika selektor digunakan misalnya seperti mencari seluruh tag P, maka properti adalah efek yang ingin dimanipulasikan dari tag P tersebut, seperti ukuran teks atau warna teks atau jenis fontnya. Itu namanya properti CSS. Lalu ada juga yang terakhir, value CSS adalah nilai dari properti. Misalkan untuk properti background color yang digunakan untuk mengubah warna latar belakang dari sebuah sektor, value atau nilainya dapat berubah menjadi red, blue, black atau white. Untuk lebih jelasnya, selektor, properti, dan value CSS pada ini akan dicontohkan di halaman selanjutnya yang sudah saya praktekkan lalu saya screenshotkan. Seperti ini. Untuk yang berwarna biru yaitu selektor, ini adalah selektor yang kita pilih, itu tag apa, P atau H2 atau LI atau yang lainnya. Lalu di dalamnya ada properti atau lebih tepatnya fungsi apa yang kita gunakan, seperti itu. Lalu value-nya atau isinya seperti background color kita menggunakan warna apa, warna black. Atau selanjutnya ada juga propertinya itu kita membuat fontnya itu value-nya apa, bold, maka tulisannya juga bold dan juga hitam, khusus untuk yang diselect saja yaitu H2. Seperti inilah elemen inti dari CSS tersebut. Seperti contoh ini berurutan ya, dari 1 sampai line 1 sampai line 32. Di sini saya menggunakan internal CSS. Di sini menggunakan internal dari body, terus ada P, ada H2, H1, dan juga kita implementasikan di H1, H2, dan juga P, dan juga body itu seluruhnya itu digunakan
font size-nya 14, color navy. Untuk selanjutnya kita lihat aja hasilnya. Seperti ini hasilnya. Untuk belajar aturan dan cara penulisan CSS, kenapa warna hijau dan garis bawah? Karena di sini H1 text decoration underline, font size, dan juga colornya green. Seperti itulah salah satu contohnya. Dan juga ada warna biru lorem ipsum, itu adalah tag dari P. Dan juga body yaitu colornya navy. Di dalam body itu ada P, dan sedangkan bodinya sendiri itu harus warna navy, dan juga P nya tulisan sesuai huruf. Seperti itu menggunakan mode internal. Oke. Lalu seperti ini penjelasan yang tadi saya contohkan, semuanya sudah saya jelaskan tadi. Teman-teman bisa membaca secara manual atau kalian bisa belajar secara otodidak dari tutorial yang sudah saya tulis ini. Lalu ada juga mengenal jenis selektor dasar CSS. Yang pertama, selektor pada sebuah pola pattern yang digunakan untuk mencari suatu tag di dalam HTML. Analog untuk selektor, misalnya mencari semua tag P atau mencari seluruh tag H1 yang memiliki atribut sama dengan judul. Ada juga contoh-contoh dari ini. Yang pertama adalah universal selector. Universal selector hanya ada satu dalam CSS, yaitu dengan tanda bintang. Seperti contoh di bawah ini, bintang ini mewakili semua tag yang ada. Seperti nanti codingannya akan berubah menjadi warna biru dan juga backgroundnya berubah menjadi warna putih. Lalu ada elemen type selector. Elemen tag selector itu selector yang nilainya merupakan tag HTML itu sendiri. Setiap tag HTML bisa digunakan sebagai selector dan seluruh tag tersebut akan ditangkap oleh selector ini. Semisal di sini ada H1 dan juga P. Jadi untuk semua kode yang mengandung elemen atau text formatting H1 dan juga P, maka tulisan dari H1 itu akan memiliki text decoration underline, yaitu tulisan bergaris bawah. Dan selanjutnya juga untuk tagline P dengan font size 14x, maka kode yang ada di file kita yang ada P, tag P nya, maka font size nya akan menjadi 14 pixel. Seperti itu. Ada juga class character. Class character merupakan salah satu selector yang paling umum dan paling sering digunakan. Class character akan mencari seluruh tag yang memiliki atribut class dengan nilai yang sesuai. Seperti contohnya di sini ada P class paragraf pertama, H1 kelas judul, dan juga H2 judul penting berwarna. Ya, perhatikan di bawah ini, sebuah nama kelas dapat dimiliki oleh lebih dari satu tag, dan dalam sebuah tag dapat memiliki lebih dari satu kelas. Semisal contohnya dalam baris terakhir pada contoh di atas, H2 memiliki atribut judul penting berwarna. Tag ini berisi tiga kelas, yaitu judul dan juga penting, dan juga ada kelas berwarna. Seperti ini. Kita membuat contoh misal paragraf pertama. Kita lihat kembali apakah ada paragraf pertama. Memang ada paragraf pertama di tag P, dan juga ada judul, lalu ada juga masih belum. Untuk nanti paragraf pertama yang tag B, kolornya akan berubah menjadi red, dan juga judul dan juga ada penting. Untuk judul font size-nya menjadi 20 pixel, dan penting akan menjadi color red, size-nya 1 em. Di sini ada judul dan juga penting. Seperti itu. Ada juga external CSS, sebuah kode CSS di mana kode CSS itu sendiri berpisah dari file HTML-nya. Jadi kita menemukan tag link untuk memanggil file CSS yang telah kita buat. Nah, yang pertama contoh dari eksternal ini, kita membuat file belajar CSS
yang dimana fungsinya A2 yaitu memiliki background color white dan juga color white. Seperti itu alasannya ada ID selector. Di sini sama seperti kelas selector, tapi di sini menggunakan ID selector bersama-sama dengan class selector merupakan selektor paling umum dan juga sering dipakai oleh programmer yang lainnya. Perbedaannya, jika pada kelas selector kita menggunakan atribut kelas untuk tag HTML, untuk ID kita menggunakan atribut ID. Seperti ini contohnya, P ID sama dengan paragraf pembuka dengan titik 2 kutip, lalu ada H1 ID judul utama dan juga ID subjudul. Seperti itu, fungsinya sama seperti kelas selector, di mana paragraf pembuka nanti akan diisi apa, judul judul utama akan diisi apa, subjudul juga diisi apa, seperti itu, value-nya apa. Atribut ID selain untuk Center CSS juga berperan sebagai kode unik untuk masing-masing tag. Karena hal tersebut, ID yang digunakan harus unik dan tidak boleh sama. Dengan kata lain, ID hanya satu kali dalam sebuah halaman website dan tidak boleh bahasa yang digunakan itu sama. Kesimpulan dari dalam materi course ini memudahkan para pemula, untuk saya sendiri pemula dan juga teman-teman yang belajar secara otodidak supaya memahami tentang desain dari website, dan juga ada dasar-dasar dari CSS sendiri secara detail banyak tapi secara dasarnya saja dan sangat mudah untuk dimengerti teman-teman. Ya, untuk selanjutnya mulai dari tata cara dan penulisan dari elemen sendiri. Jika ada kesalahan atau ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa berkomentar dan juga memberi ke teman-temannya atau membagikan course ini ke teman-teman. Terima kasih atas waktunya untuk mendengar dan terima kasih untuk teman-teman semua. Jika ada kesalahan mohon maaf, jika saya terlalu cepat mohon maaf. Untuk selanjutnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.